Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Hayara. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi. Di sini, saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Islam Disiplin Ilmu mengenai presentasi akad ijarah. Pengertian ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa, atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dalam konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata ijarah berarti menyewa suatu tanpa memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang pembiayaan ijarah. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad ijarah diatur sesuai dengan syariat agama Islam. Baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah ini juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diakui sebelumnya. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan saja apabila ada seekor sapi yang diijarahkan untuk diambil susunya, hal ini tidak diperbolehkan karena susu dapat menjadi benda yang dapat dijual belikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama yaitu ijarah ala al-manfi, yaitu merupakan ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda. Seperti contoh, menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lainnya. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh agama syariat Islam. Dan yang kedua, ada jenis akad ijarah ala al-a'mal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syariat. Next, ke dasar syariat akad ijarah. Ada 3, yang pertama adalah Al-Quran, kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Ijma'. Kembali yang pertama yaitu Al-Quran. Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Tertera dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 6. Yang kedua ada Al-Hadis, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering. Dan yang terakhir ada ijma', yaitu umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah itu diperbolehkan sebab bermanfaat bagi orang lain. Next, ke perlakuan akuntansi PSAK 107 pada akad ijarah. Akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir. Yang pertama adalah biaya perolehan. Untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui sebagai objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua adalah penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya, dalam arti umur ekonomisnya. Yang ketiga, pendapatan sewa. Diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa pada akhir pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tetapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur secara besar yang dapat direalisasikan. Yang keempat adalah biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atau persetujuan pemilik. Yang kelima, perpindahan kepemilikan objek
Yang keenam, penyajian pendapatan ijaroh disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait tentang transaksi ijaroh. Next, akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama adalah beban sewa dapat diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua adalah biaya pemeliharaan objek ijaroh yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan yang ketiga adalah permindahan kepemilikan. Yang keempat, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijaroh lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Dan yang terakhir, pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam pelaporan keuangan terkait transaksi ijaroh. Yang terakhir adalah ilustrasi kasus akad ijaroh. Si A mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu, si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu, si A sudah yakin bahwa isi dari rumah itu bagus dan menarik. Si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya, dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B. Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada. Sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A bahwa selama 1 tahun si A akan mengontrak di rumah tersebut. Saya kira presentasi yang dapat saya sampaikan sudah cukup. Apabila ada kesalahan kata ataupun salah bicara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time again.